So, kalau kita bicara tentang currency untuk kali ini, memang secara teknikal potensi ini turun untuk jauh ke bawah masih cukup tinggi ya, masih cukup tinggi. Uh, uh, CAF Swiss masih lumayan, lumayan strong ya, masih strong. Ya, secara kalau kita lihat secara uh, trendingnya memang USD Swiss ini masih dalam fase buy ya. Dia masih punya dalam fase buy. Jadi kalau ingin buy jelas tidak mungkin karena apa? Swiss lebih strong daripada USD sehingga kalau kita buy di sini saat ini kurang begitu, saya melihat ada fase yang kurang begitu meyakinkan ya. Jadi mengambil strength meter ini tidak serta-merta kita pakai langsung. Sekarang kita hanya versuskan saja karena di sini ada dua area yang yang strong dan weak ya. Jadi New Zealand dan Aussie dalam fase weak ya, sama-sama melemah. Nah, ini kita ambil yang di sini aja. Kita akan ngambil di sini. Contoh sekarang misal kalau kita mau ngambil Aussie dollar harusnya dia selling ya. Aussie dollar harusnya dia selling kan. Ya, turun, masih dalam fase turun kan. Di 4-nya dia masih turun. And then dia masih turun. Saya akan mengambil sell stop aja. Sell stop saja. Sell stop. Kemudian hanya versuskan yang di sini saja kan gitu. Aussie yen pun sama. Yen pun juga dan ini. Aussie yen oke, saya sudah selling ya. Aussie yen saya sudah selling. Kita lihat di posisi yen di mana, di tengah, dan di Aussie di bawah. Oke. Mungkin dengan sell limit bisa lah. Kita coba dengan nambah ke sell limit karena memang masih strong ya. Masih strong. GPY masih strong daripada Aussie. Oke, kita lihat dulu Aussie-nya. Aussie CAD Canadian harusnya ini juga selling ya, Aussie CAD. Aussie CAD. Kita lihat di sini. Ini saya masih hold posisi buy. Oke, kita pakai mana ya? Pakai ini aja. Pakai Aussie CAD harusnya selling ini. Sama. Kita coba sell limit, and then kita lihat itu tidak tahu nanti mana yang akan ditouching oleh price. Kalau melihat dari fasenya ini 100 lumayan ya. Oke, kita lihat dulu Aussie CAD ini, kita pakai di sini aja. Oke, kita pakai di sini. Next partnya adalah Aussie Swiss, Aussie CAD oke. Aussie Swiss below. Lihat fasenya, kenaikannya dia tidak terlalu tinggi. Sorry. 33. Aussie Swiss sama di sini. So kita coba di harga ini aja, sell limit, dan di sini kita coba di sell stopnya dia punya. Oke. Next adalah pound Aussie. Tadi ada pound Aussie ya. Pound Aussie sama ini. Nah, ini strong.
dari strong. Kita coba di buy limit dan buy stop. Kita lihat nanti tersentuh apa enggak ini buy stop. Memang kalau buy stop memang cukup tinggi ya. Memang kalau kita lihat sepertinya cukup tinggi. Potensinya memang cukup tinggi. Kita lihat dulu fasenya. Next part adalah New Zealand pound GBP NZD. Harusnya ada ini. Pound New Zealand masih hold posisi buy ya. Misal saya geser. Kemudian Euro NZD. Kita lihat dulu, ini ada Euro NZD. Euro NZD pun buy, kita coba buy and then buy limit. Kita pakai di agak bawah. Oke. NZD cat itu bukan nanti NZD cat ya. Oke, NZD cat ini NZD cat adalah NZD cat ini selling. Selling, kita lihat sell limit di harga ini and then sell stop of course. Oke. Next adalah NZDJPY. NZDJPY ini harusnya masih long posisi. NZDJPY ini harusnya masih long. JPY harusnya masih long. Ya, tapi karena ini kita skip dulu karena emang harusnya masih long, harusnya long ini. Itu secara technically long ini saya enggak ambil. Oke, next partnya adalah NZD USD. Kita lihat di sini should be low. Oke, kita ambil low di sini and then stop di harga ini. Oke, saya kira cukup ya. Oke, saya kira cukup untuk ini. Jadi kita ambil berapa tadi? Simbol cukup lumayan lah. Cukup lumayan. So far masih minus. Oke, masih minus 21. Oke. Bentar. Tadi aku ngambil apa ya? BPNCD atau apa ya? Sell, buka buy, and sell. BPNCD ini bukan BPNCD buy. Oke. Euro New Zealand harusnya oke. Euro New Zealand buy, Euro CAD pun sama, Aussie sell. Oke, saya kira cukup ya. So far masih hold posisi. Ini Swiss ini harusnya buy. Kalau bisa sih buy ya. Ada buy limit di bawah. Expectednya nanti dia turun, tentu ini kemudian continue ada higher lagi. Itu. Cuman ya enggak tahu lagi, kita lihat. Possibility-nya masih cukup tinggi untuk continue higher. Tapi karena di sini ada yang paling saya suka adalah ketika New Zealand dan Aussie ini sama-sama weak atau sama-sama strong, maka range-nya akan panjang. Artinya kayak seperti gini GBP Aussie ya. GBP Aussie ini dia akan punya ring panjang. Contohnya seperti ini ya. Dia weak mulai dari sini kan. Mulai dari sini dia sudah weak. Dari candlestick yang panjang ini dia sudah weak. Nah, ini dia punya weak ketika di sini, pelemahan di sini cukup panjang. Range-nya cukup panjang. Sekarang aja ada 293. Ya, 300. Bisa 500-600 poin sekali naik dia. Kalau Aussie dan New Zealand sama-sama. Sama juga dengan pound New Zealand, sama kan buat pound New Zealand.
Gitu. Ketika dia di sini strong dan ketika ada kenaikan dia weak. Mulai dari sini dia kenaikannya adalah dia sudah weak maka melemah, maka ya kenaikannya mulai dari sini sudah lumayan 93, anggap aja 65 poin kita dapatkan di pound New Zealand saat ini. So ini yang menjadi satu apa ya, ketika pair ini lagi weak atau lagi strong, enaknya di situ kita bermain di situ lebih enak. Ini saya masih selling, masih weak, masih sementara profit loss-nya masih minus 38. Ini saya maunya nih buy ya, maunya buy, makanya saya tunggu dulu. Tidak ada opsi buy stop ataupun sell stop, waiting, karena memang kalaupun dia turun expectednya nanti akan sampai di kisaran inilah ya, sampai di 8302 lah mungkin ya. 8302 mungkin akan ada satu possibility untuk nambah posisi. Kita tunggu aja. Toh ini juga masih hari Senin ya, awal minggu, jadi ya this one mulai strong ya, mulai strong ya. Saya masih selling, hold selling ya, sementara masih selling gitu ya. Jadi tren itu perlu ya, tren itu perlu, artinya apa, perlunya gimana, kita harus benar-benar mengetahui trending ini, kita harus benar-benar mengetahui trendingnya ini, sehingga yang kita ambil hanya satu. Bagaimana kalau contoh di harga ini ya, harga dia naik ya, harga ini naik kemudian dia turun kan, bagaimana kalau trennya turun sebenarnya, ya kita lock posisi, misalnya ada opsi long di harga atas, misal di sini ya, aduh lah warna itu ya. Warna black. Ketika long di harga ini, maka kemudian harga turun, mau tidak mau seandainya trennya ini berubah, maka kita harus lock posisi ya, lock posisi, mau tidak mau harus di lock posisinya. Ini pakai satu lot, ini pakai dua lot, misal di sini kita bisa pakai dua lot, nah ini dua lot di sini ya kan. Kemudian setidaknya di sini karena selisihnya di sini adalah sekitar 74, maka penurunannya pun di sini juga harus 74, ada 74, itu kisarannya adalah di sini. Tapi nyatanya kan price tidak pernah bisa sampai di harga ini kan, ya, sampai di sini aja 65 gitu loh, masih kurang kan, masih kurang memang. Nah kemudian ketika berganti nambah lagi, kita tambah lagi di harga ini dengan harga yang sama, sehingga 1, 2 ini pakai kita pakai 3 lot di sini, 3 lot. Jadi perbandingannya adalah kalau nanti turun lagi maka turun lagi, di sini kita pakai 4, sehingga ketika 6 versus 4, jadi yang di atas ini buy ini kita pakai 4 lot, yang di bawah ini kita pakai 6 lot otomatis kan, 2 dan 4. Di sini pakai 2, di sini pakai 4, sehingga selisihnya nanti bisa, kalau turun seperti ini jelas trennya kan sudah terjadi ya. Nah, di sini pun ini sudah 100 lebih kan, itu pasti jarak 2 lot ini sudah nutup gitu loh. Minimum adalah break even point, kalau bisa dapat di break even point bahkan bisa lebih, bisa cuan di harga ini itu. Oke. Sementara itu teman-teman, sekali lagi memakai ini kita harus mengetahui benar-benar tentang tren yang terjadi, sehingga nanti biar seirama dengan market mau naik kita buy, market turun kita ikut aja, tidak usah mikir, artinya mikir gini. Contoh di euro, di harga ini contohnya ya, ini kan saat ini adalah trading buy, kita
kita inginnya adalah di sini adalah buy karena apa? Jelas trading buy di harga ini ya. Selama trading buy. Tapi tidak memungkinkan untuk opsi buy. Kenapa? Karena USD masih weak, melemah dibanding dengan Swiss. Satu-satunya jalan di sini memang harus selling, tapi karena trennya adalah trend up, maka kita tidak bisa. Kita harus menunggunya, tidak bisa. Kita harus menunggu aja, sabar aja, tidak masalah. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, silakan diklik tombol subscribe. Have a nice day, bye.